Cerita Ganis. Pencarian Monty masih berlanjut. Saat ini, Ganis beserta Aska mulai mendapatkan petunjuk yang mengarah ke salah satu komplotan mafia terkenal, yaitu Mata Seribu. Banyak artikel maupun video konspirasi yang menyebutkan betapa kejinya Mata Seribu. Mereka memperjualbelikan hewan hingga organ manusia secara ilegal. Bahkan kabar burungnya, mereka juga melakukan jual beli manusia. Kalau benar kucing dan anjing diculik Mata Seribu, buat apa? Untuk konten penyiksaan hewan maybe. Banyak orang sakit di luar sana, Nis. Hah? Gila! Dengan kelihayan dan kepandaiannya, Aska menyusuri situs-situs gelap atau deep web, tempat mainnya para hacker dan kriminal digital lainnya. Sampai akhirnya, Aska menemukan suatu situs yang memajang poster sirkus spektakuler. Nis, coba lihat ini. Sirkus spektakuler Mr. J. Apaan nih? Dia anggota Mata Seribu. Ganis dan Aska mencermati poster tersebut. Mata mereka lalu terpaku pada suatu hal yang familiar. Monty. Kah, ini Monty kan? Lihat kalungnya. Iya, mirip. Aku yakin ini Monty. Ganis mengenali kalung yang dipakai Monty. Persis. Apakah kucing abu-abu di poster pertunjukan Mr. J adalah Monty? Siapa Mr. J ini sebenarnya? Jika kalian ingin datang ke pertunjukan spektakulerku, jawab pertanyaan ini. Telepon apa yang berminyak? Ganis dan Aska menemukan sebuah poster pertunjukan spektakuler Mr. J yang dicurigai sebagai anggota Mata Seribu. Bukan hanya itu, poster tersebut juga memajang gambar Monty. Apa hubungannya Mr. J dan Monty? Ganis dan Aska masih sibuk berselancar di deep web, membaca testimoni mengenai pertunjukan Mr. J. Ada orang-orang hilang setelah datang ke sana, tapi nggak pernah diusut polisi. Orang yang hilang hanya yang hidup sendiri, terlilit hutang, para kriminal, atau tunawisma. Tapi siapa tahu bukannya hilang, tapi menghilangkan diri kan? Tetap mencurigakan sih, mana posternya cuma bisa diakses di deep web kan? Ganis menatap laptop dengan kilatan mata berapi-api. Instingnya dengan cepat mengatakan kalau ia harus datang ke sana. Ganis yakin akan menemukan Monty sekaligus menyibak Mr. J dan sirkusnya yang mencurigakan. Terlebih karena Ganis memiliki kekuatan Sri Asi di dirinya. Ia tak takut apapun. Aku mau ke sana dan jemput Monty balik. Kau yakin? Ini mencurigakan, Nis. Lebih baik kita lapor polisi. Terakhir kita lapor polisi, emangnya ada perubahan? Gak ada kan? Nggak, ini nggak aman buat kita. Ayo lapor polisi. Aku tetap mau coba ke sirkus Mr. J ini. By the way, jawaban teka-tekinya apa ya? Apakah yang harus dilakukan oleh Ganis? A. Ganis harus datang ke sirkus Mr. J. Dan B. Ganis lapor ke polisi saja. Setelah berdebat untuk menentukan datang ke sirkus Mr. J atau lapor polisi, Ganis dan Aska pun pecah kongsi. Ganis sibuk mencari jawaban teka-teki, sementara Aska melapor ke polisi. Sialnya, Ganis terus-menerus salah menebak teka-teki hingga tersisa satu kesempatan terakhir sebelum di-ban selamanya dari situs Mr. J. Di kesempatan terakhir menulis jawaban teka-teki, Ganis dikejutkan dengan kedatangan Aska. Apakah Aska berhasil lapor ke polisi atau laporannya ditolak mentah-mentah karena dianggap lelucon? Gimana? Udah lapor polisi? Mereka mau datang ke sirkus Mr. J dan ngambil Monty. Apanya? Mereka nggak percaya aku. Tuh kan, udah Kak, bantu aku dapetin tiket Mr. J aja. Telepon apa yang berminyak. Kesempatan terakhir nih buat dapet tiket. Sini, aku coba jawab. Aska pun menulis jawaban teka-teki, kol goreng, dan Aska berhasil mendapatkan tiket Mr. J. Dewa tiket pula. Dengan berbangga hati, Aska pun menunjukkan tiket yang berhasil ia menangkan dan meminta Ganis menunggunya membawa Monty kembali. Aku nggak mau kamu kesendirian ke sana. Aku mau ikut. Aku nggak sendiri, Nis. Aku bakal ajak temen cowok atau security komplek kita. Nggak, Monty itu sahabatku. Aku harus nyelamatin dia, bawa dia pulang. Lebih baik kamu di rumah aja. Aku harus ikut. Aku bisa jaga diri dan gak bakal ngerepotin kamu. Karena keteguhan tekad alias paksaan dari Ganis, Aska pun menyerahkan satu tiket sirkus Mr. J ke Ganis. Di hari pertunjukan, mereka berdua pun datang memakai topeng sesuai peraturan acara. Mereka dijemput sebuah mobil hitam yang jendelanya sangat pekat hingga mereka tak bisa melihat jalan. Bahkan mereka sampai ketiduran dan terbangun di sebuah aula sirkus yang megah dan penuh warna. Puluhan orang bertopeng lainnya pun terbangun. Kita tadi dibius atau gimana sih? Kok bisa ketiduran sama jalan? Aku nggak tahu. Mungkin emang sengaja biar nggak ada yang bocorin tempatnya di mana.
Mencurigakan banget gak sih? Kita harus waspada kah? Tirai panggung pun terbuka. Mr. J dengan penampilan spektakuler muncul. Selamat datang, wahai 100 orang terpilih. Akulah Mr. J, sang penguasa sirkus yang akan menghibur kalian semua. Mr. J membuka topinya dan seekor makhluk lucu bertengger di kepalanya. Ganis membelalakan mata dan ingin segera melesat, mengambil kembali Monty yang ada di Mr. J. Namun, Aska menahan Ganis. Itu Monty kah? Kita harus cepat ambil Monty. Sabar Nis, kita pantau keadaan dulu, jangan gegabah. Akankah kali ini Ganis mendapatkan Monty kembali? Apakah Ganis akan segera mengambil Monty? Atau Ganis akan menunggu untuk waktu yang tepat? Aska berhasil menahan Ganis yang emosi karena melihat Monty bersama Mr. J. Meski mereka masih bingung kenapa Monty di sana, diam-diam Ganis bersiap untuk berubah menjadi Sri Asih jika ada gerakan Mr. J yang membahayakan Monty. Hari ini aku akan mempersembahkan pertunjukan yang sangat spektakuler bersama sahabat saya, Monty. Perhatikan ini. Di panggung muncul kandang besar yang berisi berbagai macam hewan, termasuk hewan langka. Ada komodo sampai orang utan Kalimantan. Lebih gila lagi, terdapat papan nomor dan harga minimal yang menunjukkan kalau hewan-hewan itu dijual. Mereka adalah hadiah yang akan kalian perebutkan. Namun, sebagai pembuka acara, aku akan menghadiahkan satu dari hadiah utama ini untuk kalian yang bisa menjawab teka-teki dariku. Tapi, jika salah, kalian akan menghilang. Para penonton riuh berebut ingin hadiah yang ditawarkan Mr. J. Satu penonton pun terpilih dan naik ke panggung. Nah, ini dia sang pemberani. Oke, jawab teka-tekiku. Hewan apa yang bandel tapi nggak pernah dipenjara? Penonton yang ditantang Mr. J menjawab teka-teki, tetapi jawabannya masih tidak tepat. Sayang sekali. Jawabannya adalah kucing gak wrong. Karena kamu salah, kamu akan menghilang. Mr. J pun menjentikan jari. Dalam sekejap, penonton yang ada di panggung menghilang. Orang-orang yang menyaksikan pun bertepuk tangan, terpana. Hanya Ganis dan Aska yang berdiam. Aku gak percaya itu sulap. Aku juga. Gimana kalau dia benar-benar menghilangkan manusia seperti kata rumor-rumor di internet? Itu yang harus kita cari tahu. Apakah yang akan terjadi pada orang yang menghilang? Apakah hanya disembunyikan? Ataukah ia mati? Menghilangnya satu penonton yang gagal menjawab teka-teki Mr. J tidak berpengaruh apapun ke pertunjukan. Penonton bahkan sibuk meminta Mr. J menunjukkan sulap yang lebih spektakuler. Ada lagikah sang pemberani yang mau maju dan mendapatkan hadiah utama? Mr. J kembali menantang. Beberapa penonton pun mengangkat tangan. Sebelum Mr. J menunjuk seseorang, Ganis tanpa pikir panjang berdiri dari kursi. Hentikan! Kembalikan penonton yang barusan kamu hilangkan. Oke, gadis manis, semua akan kembali seperti semula di akhir dari pertunjukan. Tenang Nis, jangan mancing keributan. Buktikan kalau kamu benar-benar pesulap, bukan penculik. Well, baik, akan aku buktikan. Kamu menculik kucingku, Monty. Hewan-hewan itu pasti diculik juga. Banyak rumor buruk tentangmu. Aku gak percaya kamu. Nis, Mr. J menyeringai dan menatap sinis ke Ganis. Sembari tertawa renyah, Mr. J pun menunjuk Ganis, menantangnya. Sepertinya gadis manis ini adalah sang pemberani yang kita nantikan. Kemarilah dan jawab teka-tekiku. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Kucing ini akan jadi taruhannya. Jika kamu benar, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Dan jika salah, kucing ini akan menghilang. Tertantang dengan Mr. J, Ganis pun naik ke panggung meskipun ditahan oleh Aska. Tekad Ganis sudah bulat. Apakah kamu siap, gadis manis? Siap, tapi aku punya satu syarat. Silahkan, akan kepenuhi semua persyaratanmu. Aku mau kucingku, Monty. Kucingmu? Monty ini sahabatku. Oke, no problem. Kamu bisa mendapatkan Monty jika kamu menjawab dengan benar. Ganis bersiap meskipun skeptis. Teka-teki memperebutkan tiket pun perlu bantuan Aska. Bagaimana bisa dia menang kalau sendirian? Baik, apa pertanyaannya? Oh, sabar dulu gadis manis. Aku belum bilang peraturanku. Monty ini adalah hadiah utama dan kamu bisa mendapatkan Monty dengan menjawab teka-tekiku. Tapi ingat, jika kamu salah, Monty akan menghilang. Bulu kuduk Ganis berdiri. Tanpa ia sadari, ia ketakutan. Namun, Ganis pantang mundur demi Monty. Oke, siapa takut? Jawab teka-tekiku dalam 60 detik. Siluman apa yang paling cute?
Detik demi detik bergulir, Ganis sempat melirik Aska. Apa ya? Aku harus cari jawaban dan ngasih tahu ke Ganis. Jika kamu mendapatkan bantuan dari siapapun itu, Monty akan menghilang. Aska tersentak karena niatnya membantu Ganis ketahuan. Sementara Ganis semakin diburu waktu. Nah, apakah kalian tahu teka-teki dariku? Apakah Aska akan membantu Ganis dan mengorbankan dirinya? Detik demi detik terus bergulir. Ganis pun melempar berbagai jawaban. Siluman yang imut ya? Siluman yang imut pasti siluman kucing. Hahaha, jawaban kamu salah. Hah? Kliwon? Tentu saja bukan. Kliwon bukan siluman. Apa ya? Pasti siluman Sardi. Itu Lukman Sardi. Jawaban kamu masih salah. Mau menyerah? Tunggu, aku masih nyari jawaban. Melihat Ganis tidak bisa menjawab pertanyaan Mr. J, Aska berdiri dan menyelah Mr. J. Biar aku yang jawab. Hah? Jawabannya... Enggak, aku gak butuh jawabanmu, Kak. Ini permainanku dan Mr. J. Jangan ganggu kami. Tapi Nis, Aku pasti bisa, Kak. Tanpa Ganis dan Aska sadari, waktu 60 detik pun habis tak tersisa. Wajah Ganis dan Aska mendadak pucat pasi. Makanya jangan ribut sendiri, gadis manis dan ksatria. Hah? Nah, karena kamu sudah salah, maka sesuai perjanjian, Monty akan menghilang. Tunggu dulu. Beritahu dulu jawabannya apa. Siluman-siluman apa yang imut? Jawabannya adalah gender. Mari kita ucapkan selamat tinggal untuk Monty. Apakah yang akan dilakukan oleh Ganis selanjutnya? Apakah ini akan menjadi kemunculan Ganis sebagai Sri Asih? Butuh beberapa detik hingga Ganis menyadari kalau Monty telah menghilang. Dengan geram, Ganis mengucapkan mantra untuk berubah, namun terhenti oleh teriakan Aska. lawan aku. Maksudnya? Kalau kau tidak bisa menjawab teka-tekiku, kembalikan Monty. Oh, boleh juga nyalimu. Lalu, apa yang hilang jika aku menang? Aku. Kak, jangan gitu. Wah. Benar-benar kesatria untuk si gadis paling manis. Silahkan beri aku 3 teka-tekimu. Aska dan Mr. J berhadapan di panggung. Ganis terpaksa mengurungkan niat untuk berubah menjadi Sri Asih. Meski begitu, Ganis tetap waspada. Hewan apa yang cuma 1 huruf? Gajah. G aja. Benar. Hewan apa yang paling diam? Semut. Benar. Ganis dan Aska saling melirik. Tinggal 1 pertanyaan terakhir yang mereka harap tidak bisa ditebak oleh Mr. J. Pertanyaan terakhir, komplotan apa yang jahat? Kau pikir aku tidak mau menjawabnya kan? 5, 4. Jawabannya mudah. Mata 1000. Tepat di saat itu, Mr. J menjentikan jari dan tiba-tiba aula sirkus diselimuti asap. Perlahan, kesadaran Aska, Ganis, dan para penonton menurun. Tawa Mr. J menggema, menggelegar di seluruh penjuru aula. Jangan pernah coba-coba menantangku balik. Ada hukuman yang pantas untuk si sang kesatria dan si gadis manis. Menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? A. Apakah semua orang akan pingsan karena obat bius? Dan B. Semua orang akan tewas karena asap beracun. Terus ikuti cerita Asap tebal semakin terhirup. Nyaris sebelum kehilangan kesadaran, Ganis pun berubah menjadi Sri Asih. Menggunakan kekuatannya, Sri Asih Ganis melindungi diri dari asap sembari menyaksikan Aska semakin kehilangan kesadaran. Sialan, apa yang kau lakukan? Aska, jangan hidup asapnya. Tolong. Wah, siapa ini yang masih sadar? Jangan khawatir, kalian hanya akan tertidur. Maybe. Aku tak akan memaafkanmu jika terjadi apa-apa. Aska terjatuh. Sri Asih Ganis memeriksanya cepat untuk memastikan teman baiknya itu masih bernapas. Setelahnya, Sri Asih Ganis menemukan jika Mr. J berusaha kabur sembari membawa sebuah botol yang mengeluarkan asap. Berhenti, kau penjahat! Tangkap aku kalau bisa, Sri Asih. Hah? Dari mana kau tahu aku? Apa sih yang tidak kami tahu? Gadis manis, kamu masih anak-anak dan terlalu cepat untuk menjadi Sri Asih. Jangan berani kabur kau! Sri Asih Ganis menyerang Mr. J dengan mengumpulkan asap yang tersebar dan dibentuk menjadi bola, menyerang balik Mr. J. Namun, Mr. J menjentikan jari dan asap pun menghilang. Sri Asih Ganis melesat dan melompat untuk menangkap kerah baju Mr. J. Kau harus bertanggung jawab dan kembalikan Monty. Aku tidak punya waktu main-main dengan anak kecil. Mr. J mengeluarkan tongkat dari balik punggung.
Dan ternyata tongkat itu adalah senjata api. Sri Asih Ganis pun terkena tembakan dan terlempar. Hahaha, sangat lemah. Apakah hanya segini kemampuanmu, Sri Asih? Apakah ini akhir dari Sri Asih Ganis? Apa yang sebaiknya kulakukan kepada Sri Asih? Akan kubunuh atau kutinggalkan saja? Peluru timah yang melesat dari tongkat Mr. J mengenai tubuh Sri Asih Ganis hingga ia terjungkal. Mr. J tertawa penuh kebahagiaan. Di saat Mr. J berpikir ia sudah menang, Sri Asih Ganis menyeringai. Gak usah kaget gitu dong lihat aku. Biasa aja, tembakanmu emang gak ada rasa. Loh, masih sanggup ngebacot ternyata. Sri Asih Ganis mengambil peluru yang menempel di tubuhnya dan dengan cepat peluru itu hancur bak debu. Sri Asih Ganis siap menyerang balik. Bersiaplah! Kamu ini kecil-kecil suka kekerasan ya. Gimana kalau kita ngopi bareng aja? Kamu bisa kulaporkan ke... Belum sempat Mr. J menyelesaikan kalimat, selendang Sri Asih Ganis merebut tongkat Mr. J. Ganis melesat bak anak panah dan berhasil meninju muka Mr. J. Darah, bibirku berdarah. Apa yang kau lakukan pada wajahku yang indah? Katakan di mana Monty. Bebaskan satwa yang kau tangkap dan kembalikan orang yang menghilang. Ganis menarik kalung berlambang mata 1000 di leher Mr. J. Wajah mereka kini sangat dekat. Tenang dulu, gadis sinis. Pertama-tama kau harus menerima hukuman karena berani-beraninya melukai wajahku. Silakan dicoba. Mr. J menatap sinis dan menjentikkan jari. Sri Asih Ganis bersiap untuk apapun yang terjadi. Namun, yang ia temukan pria di hadapannya menghilang. Sri Asih Ganis melesat ke sekitar tempat sirkus. Tetapi, Mr. J telah lenyap tanpa jejak. Akhirnya, Ganis memutuskan untuk menyelamatkan semua penonton, melepaskan hewan-hewan yang dikurung, dan melapor ke polisi. Ganis berharap Mr. J dan komplotan mata 1000 segera diringkus. Sayangnya, sampai akhir, Ganis tidak menemukan Monty dimanapun, termasuk penonton yang menghilang di panggung. Polisi menutup kasus pertunjukan Mr. J lantaran bukti yang tidak cukup. Ganis dan Aska hanya bisa menahan emosi. Misi mereka menemukan Monty belum berhasil. Aku akan terus mencari Monty. Monty pasti ada di mata 1000. Atau sudah lenyap. Ih, jangan gitu kak. Gak ada gunanya membunuh kucing kan? Mereka pasti ngincar sesuatu. BTW, dia mau manggilmu gadis manis. Jangan-jangan itu bukan sekedar panggilan. Ih, apaan sih? Tapi mungkin aja dia tahu aku dan jati diriku. Jati diri? Bukan apa-apa. Yang pasti aku akan memburu Mr. J dan mata 1000. Tidak semudah itu menangkapku, apalagi mata 1000. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Ganis? Apakah dia akan terus memburuku dan komplotanku? Dan apakah kalian siap untuk kembali ke pertunjukanku yang spektakuler? Dan ini tantanganku untuk Sri Asih. Tangkap aku jika bisa.